Serah terima jabatan Rektor Universitas Udayana pada Selasa 24 Agustus 2021 diwarnai aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Asa Udayana. Puluhan mahasiswa dari seluruh fakultas di UNUD kecuali dari Fakultas Teknik berorasi secara bergiliran serta melakukan teatrikal pemakaman wafatnya hati nurani Rektor atas permasalahan selama 4 tahun. Demonstrasi dilakukan di depan gedung Agro Komplek, Jalan PB Sudirman Denpasar yang merupakan tempat serah terima jabatan Rektor Universitas Udayana dari Profesor Dr. Ana Agung Raka Sudewi, SPSK, kepada Rektor terpilih Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara MN. Dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, mahasiswa tampak datang membawa karangan bunga bertuliskan "Selamat dan sukses Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara MN. Mahasiswa menunggu janjimu." Salah seorang koordinator aksi, Muhammad Nofriansyah, mengatakan aksi demonstrasi dilakukan karena pihaknya melihat selama 4 tahun ke belakang berbagai permasalahan di Universitas Udayana tidak dapat diselesaikan oleh rektor sebelumnya. Sementara ketika mahasiswa hendak bertemu dengan rektor terpilih selalu mendapat penolakan dengan dalih belum memiliki legal standing. Ya, jadi dari aksi ini sebenarnya adalah bentuk kami bahwasannya selama ini kami sudah mengusahakan beragam cara untuk bisa berbicara dengan pimpinan di kampus itu. Dimana selama 4 tahun ke belakang di masa jabatan Bu Raka Sudewi, sekarang masalah sebenarnya belum selesai. Mulai dari masalah bangku kuliah tunggal, masalah kekerasan seksual, fasilitas kampus dan sebagainya lagi seperti itu. Maka dari itu hari ini sebagai momentum adanya rektor baru, ada sertijab dari Bu Raka ke Perpantara, harapannya ada sebuah harapan baru di sini. Ada sebuah rektor yang terpilih nanti tidak hanya kemudian menyepelekan hak mahasiswa seperti itu. Tapi hari ini kita hadir memberikan sebuah tekanan bahwasanya memang hari ini mahasiswa perlu banyak diperhatikan seperti itu. Mau dari bangku kuliah tunggal, kekerasan seksual, fasilitas kampus dan sebagainya lagi seperti itu. Kita menjadi sebuah goals utama karena memang selama ini sejak dilantiknya terpilihnya Profantara sampai dilantik saat ini kami sudah mengusahakan adanya wawancara, ada pertemuan secara daring, tapi beliau selalu menolak dengan alasan belum ada legal standing. Tapi di sisi lain yang kita lihat di sosial media, beliau bertemu dengan beberapa instansi untuk mencapai kerjasama ke depan seperti itu. Itu yang menjadi sebuah keresahan. Berbagai permasalahan yang menurut mahasiswa tidak mampu diselesaikan oleh pimpinan universitas sebelumnya, mulai dari uang kuliah tunggal atau UKT yang mencekik kantong mahasiswa, kekerasan seksual yang penyelesaiannya tidak jelas, permasalahan fasilitas kampus yang tidak memadai untuk proses kuliah, hingga masalah kebebasan akademik yang masih ditekan. Terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, Michael Haganta Ginting, mahasiswa yang juga Menko Pergerakan BEM PM Udayana, mengatakan kasus pelecehan seksual oleh oknum dosen penyelesaiannya tidaklah jelas. Dikatakannya sidang Dewan Etik sudah dilakukan oleh pihak kampus, namun hasil dari sidang tersebut tidak diketahui oleh mahasiswa dan pihak korban merasa belum mendapat keadilan. Terkait kasus kekerasan seksual sebenarnya sudah banyak ya yang di-up ke media. Di tahun lalu ada kejadian mahasiswa FIB yang dilecehkan oleh dosen yang penyelesaiannya pun tidak jelas seperti itu. Sudah dilakukan sidang masalah kekerasan seksual, tapi hasil sidang itu kita tidak tahu gitu, dan korban pun sampai sekarang masih belum merasakan keadilan seperti itu, dan pelaku yang melakukan kekerasan seksual pun masih bisa bebas gitu ada di kampus ini melakukan kegiatannya seperti biasa tanpa ada hukuman seperti itu. Itu kasus di tahun lalu, dan ada kasus-kasus sebelumnya, dan kita juga sempat bikin survei sendiri gitu, dan memang sebenarnya masih banyak masalah kekerasan seksual di Udayana ini entahkah antar dosen yang melakukannya kepada mahasiswa ataupun sesama mahasiswa gitu. Ya, dan yang menjadi permasalahan adalah karena memang tidak ada aturan tentang pencegahan, penindakan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Udayana seperti itu. Sembari menunggu selesainya proses serah terima jabatan rektor, mahasiswa terus melakukan orasi berharap rektor baru keluar untuk menemui mereka. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian tengah, rektor baru, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara MN, akhirnya keluar menemui mahasiswa, mengajak bicara, namun bersikeras tidak ingin menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh mahasiswa.
Mahasiswa pun tidak berhenti mendesak hingga mencegat mobil yang membawa rektor keluar dari area gedung agrokomplek. Rektor kemudian keluar dari mobilnya dan sempat beradu argumen dengan mahasiswa hingga akhirnya rektor berjanji untuk memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan mahasiswa pada hari Senin 30 Agustus 2021. Namun tetap enggan menandatangani dengan alasan akan mempelajari apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Jadi kan tadi kalian sampaikan saya kira kita bisa lebih dialog, lebih Bapak kan tadi bilang mau berdialog. dan kita sesuaikan dengan jadwal Pak. Oh, nggak bisa gitu dong. Ghosting kayak perempuan. 30 Agustus. Itu ada dialog yang akan dialog dari Bapak Rektor dengan mahasiswa seperti itu. Ada sempat-sempatnya manggil Elo. Ya, Tadi Bapak juga mengatakan bahwasannya dia komitmen untuk menyelesaikan poin yang sudah kita rangkum pada surat kesepakatan ini. Bapak bilang siap dan akan melakukan dialog lebih banyak dengan mahasiswa. Seperti yang tadi dia bilang juga intensif dan juga lebih mendalam lagi. tapi karena memang Bapak yang memang baru menjabat dan alasannya belum tahu soal apa yang terjadi secara detail, jadi harapannya nanti dia berkomitmen untuk bisa adanya komunikasi dengan mahasiswa. Itu bisa kita jaga sekarang gitu. Komitmen dia terkait kata dia yang ingin bertemu dengan mahasiswa, nggak akan kemana-mana, dan juga berkomitmen untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi sebuah solusi seperti itu. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.